Di permulaan masa mudanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memiliki pekerjaan tetap. Ya, hanya saja banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Ada bahkan mengembalakannya di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Ada yang meriwayatkan juga bahwa beliau mengembalakan kambing milik penduduk Makkah dengan upah harian yang hanya dengan bayaran sekedarnya lah. Kemudian ada juga riwayat yang ini banyak yang meriwayatkan bahwa ketika berusia 25 tahun beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Khadijah. Menurut Ibnu Ishaq bahwa Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan dan kaya raya. Dia memperkerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil terhadap harta modal tersebut sebagai keuntungan untuk mereka nantinya. Kabilah Quraisy pada waktu itu dikenal sebagai kaum yang sangat handal dalam berdagang. Maka tatkala sampai ke telinga Khadijah perihal kejujuran Nabi, ya, bagaimana Nabi berbicara sangat jujur, amanah, dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, maka dia mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkan kepada Rasulullah untuk memperdagangkan harta miliknya tersebut ke negeri Syam dengan imbalan yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan kepada para pedagang lainnya, dengan didampingi seorang budak laki-laki milik Khadijah yang bernama Maisarah. Maka Nabi menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangan Khadijah bersama budak tersebut hingga sampai di negeri Syam. Ketika Rasulullah pulang ke Makkah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu, ditambah lagi informasi dari budaknya yang bernama Maisarah tadi yang mendampingi Nabi, ya, perihal budi pekerti beliau nan demikian manis, sifat-sifatnya yang sangat mulia, ketajaman berpikirnya yang sungguh luar biasa, cara bicara yang jujur, dan cara hidup yang penuh amanah, maka Khadijah seakan menemukan apa yang didambakannya selama ini, yakni calon pendamping idaman. Padahal banyak sekali pada waktu itu para pemuka dan kepala suku yang demikian antusias untuk menikahinya, namun semuanya ditolak oleh Khadijah. Singkat cerita, Khadijah menyampaikan curahan hatinya kepada teman wanitanya yang bernama Nafisah binti Muniyah, yang kemudian bergegas menemui beliau Rasulullah dan menceritakan rahasia tersebut kepadanya, seraya menyarankan agar beliau menikahi Khadijah. Nabi pun menyetujuinya, kemudian berunding dengan para paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya buat Nabi. Tak beberapa lama setelah itu pernikahan dilangsungkan. Akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin suku Mudhar, dan pernikahan tersebut berlangsung 2 bulan setelah kepulangan beliau dari Syam. Beliau menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta muda. Yang ini perlu dicatat, ya. Jadi mas kawin atau mahar pada waktu itu ketika Nabi menikah dengan Khadijah itu tidak main-main. Ya, jumlahnya luar biasa, yaitu 20 ekor unta muda pada waktu itu. Kalau sekarang dirupiahkan, ya jumlahnya sangat banyak itu. Dan pada waktu itu Khadijah sudah berusia 40 tahun. Jadi ketika Nabi menikah dengan Khadijah, posisi Khadijah adalah berumur 40 tahun. Dan dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Beliau tidak pernah memadunya, yaitu Nabi tidak pernah memadunya dengan wanita lain hingga dia wafat. Semua putra-putri Nabi, ini perlu dicatat, semua putra-putri Nabi itu berasal dari pernikahan Nabi bersama dengan Khadijah, kecuali satu, yaitu Ibrahim. Adapun putra-putri Nabi yang hasil perkawinan dengan Khadijah itu adalah Al-Qasim,
ya. Yang kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Ummu Kulsum, kelima Fatimah, dan yang keenam adalah Abdullah. Dan semua putra beliau, ini qadarullah, takdir dari Allah, adalah mereka semuanya meninggal di masa kanak-kanak, ya, putra beliau, ya. Kemudian putri beliau semuanya hidup pada masa Islam dan memeluk Islam, serta juga ikut berhijrah, ya. Namun semuanya meninggal dunia semasa beliau masih hidup. Jadi Nabi putranya itu meninggal dunia pada masa kecil, putranya, ya, yang putrinya itu meninggal semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah, yang meninggal dunia 6 bulan setelah beliau wafat. Jadi ini sungguh luar biasa cobaan Rasulullah SAW, mulai dari ditinggal ayahnya dalam kandungan, ditinggal ibunya di Abwa, ya, kakeknya, kemudian putra-putrinya juga, putranya meninggal pada masa kecil, ya, putri-putrinya meninggal semasa hidupnya. Jadi Nabi melihat putra-putrinya itu meninggal, kecuali Fatimah yang wafat 6 bulan setelah Nabi wafat.